saya juga pamit ya. Oke, baik. Kalau begitu Pak, saya juga mau pamit. Soalnya ada kerja di rumah, ada banyak kerja. Setiap pagi mereka. Kami juga Pak, mari. Baik Pak. Dana desa baru saja cair dan mereka sepakat bahwa pembangunan harus dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali. Namun, perbedaan pendapat mulai muncul. Alvin dan Zakaria berhadapan, sementara Asila, Dani dan Nani berada di tengah. Alvin mengusulkan agar gereja segera direnovasi, sementara Zakaria menekankan bahwa masjid juga sangat membutuhkan perhatian jelang Ramadan. Ada polisi. Kayaknya biasa bisa ini. Lebih ke mana? Menurut saya, gereja harus segera direnovasi dan selama rusak. Tapi masjid juga butuh perhatian karena Ramadan tidak lama lagi Pak. Kenapa harus pilih salah satunya Bapak? Mantap keduanya sama-sama tempat ibadah. Bukan soal itu, tapi gereja kami sudah lama menunggu. Masjid juga tapi jamaah makin banyak. Ramadan tidak lama lagi. Kenapa mereka berdebat? Jalan bisa berjalan Tuhan. Begini Pak Zak, selama ini masjid selalu menjadi prioritas. Gereja kami bagaimana? Saya tanya baik-baik ya Pak. Apakah gerejanya sudah tidak bisa digunakan? Iya, memang masih bisa. Tapi gereja kami juga butuh renovasi agar lebih baik. Pak, jangan egois. Saya rasa Pak Alvin lihat sendiri banyaknya warga di sini. Itu setiap individu jamaah sholatnya di luar Pak, di luar desa bahkan. Karena masjid sudah penuh Pak. Ayo kita pulang. Sudah, jangan berdebat di sini. Sudah buat. Berdebat sekarang tidak ada gunanya bagi kita Bapak. Buat sana. Ayo kita pulang Mas. Ayo lagi. Debat pun terjadi, masing-masing mempertahankan pendapatnya, membuat suasana mulai memanas. Di sudut lain desa, warga mulai membicarakan keributan yang terjadi. Siti Fahla dan Mira berbisik, sementara Ibnu sibuk menawarkan sayur. Mereka bertanya-tanya, kenapa desa yang biasanya rukun kini menjadi panas. Sayur. Ayo ibu-ibu, dimari sayurnya mumpung masih segar. Pak, buat saya apa semua? Memang satu ya? Dengar-dengar soal pembangunan gitu ya. Iya Bu, katanya suatu tempat ibadah. Aduh, ibu-ibu ini udah 2026 masih aja suka musik. Mending ini dagangan saya dibeli dulu. Pak Syarif, kok desa kita akhir-akhir ini panas terus? Iya, padahal kan kita hidup terus tuh. Yang namanya manusia, biasanya kan mereka lupa kalau berbeda itu hal yang biasa. Coba lihat Pak Syarif, perbedaan apa di desa kita? Iya Bu, istrinya sudah 2, rukun lagi, sekarang pun lagi hamil. Mungkin sudah rezeki dan takdir juga. Iya betul, kamu sudah seperti adik kakak. Caranya Pak Syarif yang buat kakek susah. Enggak, Mas Syarif. Saya boleh diajarin juga nggak Mas? Mas, kalau mau coba istri gue harus adil ya Mas. Lagi jangan kerja. Saya pulang dulu. Oh iya, lihat Pak. Yang kedua,
Mereka bermimpi memiliki desa yang damai dan saling menghargai, bahkan bercanda soal siapa yang pantas memimpin di masa depan. Itu dapat penting saya mau bantu bantu. Oh iya. Dan coba kita kasih. Oke. Setelah itu, ketegangan kembali memecah di balai desa. Alvin dan Zakaria kembali berdebat sengit tanpa mau mengalah, hingga akhirnya Pak Syarif datang dan menegur mereka agar tidak bertindak bodoh. Berhenti. Ada apa ini? Kalau kalian mau berkelahi, jangan di dalam seperti ini. Ada apa ini? Sudah, jangan berdebat sini. Bubar. Bubar. Mereka pun berhenti, saling menatap tajam, lalu pergi ke arah yang berbeda dengan perasaan kesal. Isu tentang perbedaan pendapat itu pun menyebar menjadi gosip di kalangan warga. Amira dan Fatimah merasa takut mendengarnya. Mereka khawatir kerukunan desa akan hancur gara-gara masalah tentang ibadah. Mas Syarif, kamu tadi kok dijemput? Iya, kamu takut aja. Katanya ada drama sama gereja. Duh, ngeri ya kalau sampai pecah. Makanya, masalah ini jangan terlalu dibesar-besarkan agar tidak menimbulkan masalah. Saya harap Bapak dan Ibu tetap tenang ya. Saya selaku kades akan menyelesaikan masalah ini. Sudah kalian bubar dulu. Siap. Siap. Saya Pak Farah berusaha menenangkan suasana dan berjanji akan berusaha bersikap adil demi kepentingan bersama. Emosi pun meledak. Alvin masih dengan wajah marah menuntut keadilan. Kenapa masjid selalu didahulukan? Zakaria pun membalas dengan alasan kebutuhan mendesak jelang Ramadan. Ini tidak adil. Kenapa masjid selalu didahulukan? Karena Ramadan tidak lama lagi. Ini kebutuhan yang mendesak. Dan Pak Zakaria bilang itu benar. Kita harus realistis, Alvin. Ini bukan soal nama lagi ya, tapi soal waktu. Tapi Pak Alvin juga punya hati yang sama. Bu, kenapa mereka tidak bisa? Sudah, kita jangan ikut campur masalah ini. Ayo, sini. Kosong. Sudah, jangan berdebat di sini. Kita bisa selesaikan masalah ini. Pak Kades mencoba menengahi, namun suasana semakin panas. Ani dan Asila heran melihat mereka tak mau saling mendengar. Tiba-tiba bumi berguncang hebat. Gempa pun reda. Di tengah kekacauan, Zakaria melihat Alvin yang kesakitan dan berdarah. Tanpa memikirkan perbedaan atau dendam, Zakaria langsung mendekat dan menolong Alvin untuk bangun. Saat itu, ego dan perbedaan mulai luntur digantikan rasa kemanusiaan. Kepanikan mulai usai.
Pak Syarif kehilangan Almira istrinya dan panik mencari keberadaannya. Warga lain ikut membantu mencarikan dan mencoba menenangkannya. Kenapa ini, Pak? Saya mencari istri-istriku, Pak. Apakah Bapak melihat di pas depan tadi? Istriku berapa? Kedua istriku, Pak. Itu, Pak. Fatimah. Di mana Abi Fatimah? Pak Syarif, ini Pak Abi. Aku melihat istrimu. Di mana, Pak? Dia tertimpa di reruntuhan. Kau bawa dia pulang dulu untuk istirahat. Akhirnya, Alvin dan Zakaria duduk berdampingan dengan tenang. Mereka saling memaafkan dan menyadari bahwa nyawa dan kehidupan jauh lebih penting daripada ego masing-masing. Mereka sepakat bahwa tempat ibadah bisa dibangun dan diperbaiki secara bergantian, karena pada akhirnya desa ini adalah milik kita bersama. Maafkan aku, Zakaria. Aku terlalu keras. Aku juga. Kita lebih mementingkan ego daripada nyawa. Tempat ibadah bisa dibangun bersama secara bergantian. Betul. Karena desa ini milik kita semua. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Perbedaan agama adalah kenyataan yang ada. Namun, toleransi adalah pilihan yang harus kita ambil. Karena sejatinya, kita tidak bisa hidup untuk menang sendiri, melainkan untuk saling menjaga sesama manusia. Bungkam! Kau suruh aku diam membisu. Kau bungkam segala kebenaran tentang diriku demi cerita yang megah yang kau punya. Munafik! Kau pikir aku telah tiada bagi kayu terbakar api yang menjadikan abu dan debu. Kau pikir aku gugur bagaikan daun yang dibawa angin, hilang, mati, terkubur di dalam ruang yang gelap yang dingin. Bungkam! Terbakarlah kau dalam api bara yang menyala-nyala. Kelak karenanya kau akan musnah.